Ya, pada proses keperawatan ini kita harus hafal ya. Ini mahasiswa keperawatan itu harus hafal ini ya. Yaitu yang pertama pengkajian. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan asuhan keperawatan di rumah. Apa sih yang menjadi pengkajian itu? Di dalam pengkajian, kalau misalnya kita melakukan asuhan keperawatan di rumah, kita perlu mengumpulkan data ya. Itu bisa berupa data primer maupun data sekunder di keluarga. Data primer itu apa? Data yang langsung kita dapatkan di keluarga, yang mana kita langsung wawancara dengan kepala keluarga atau anggota keluarga, sehingga kita bisa mendapatkan data-datanya. Ya, terutama kita harus memakai format pengkajian ya, format pengkajian data ya. Jadi format pengkajian perlu kita gunakan ya. Kemudian di dalam melakukan pengkajian ya, kita di situ ada analisa data ya. Data-data yang sudah kita dapatkan tadi berupa data primer, data sekunder di keluarga itu kita analisa data ya, dengan kita membuat tabel analisa ya. Kemudian kita tentukan masalah kesehatan apa yang terjadi pada keluarga itu ya, yang nanti kita akan intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan pada keluarga itu. Nah, itu pengkajian ya. Di dalam pengkajian ini kita perlu ya kontrak waktu dulu sebelum datang ke keluarga atau ke rumah ya yang menjadi sasaran pengkajian kita. Kemudian dalam tahap berikutnya setelah pengkajian kita tegakkan diagnosa keperawatan, yang mana diagnosa ini bisa mengacu pada buku diagnosa yang ada, yaitu buku Nanda, Nicknock atau Siki, SLKI maupun SDKI ya. Ini bisa menjadi acuan penegakan diagnosa keperawatan di keluarga atau di askep di rumah ya. Kemudian apabila ya diagnosa yang kita temukan itu lebih dari satu, maka kita perlu lakukan prioritas diagnosa keperawatan dengan cara kita membuat tabel prioritas ya, scoring ya berdasarkan Baylan Maklaya, atau kita pakai rumus dari piramida Maslow sebagai rumus tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian setelah kita prioritaskan, kita tegakkan diagnosa prioritas ya kita nanti lakukan tahap berikutnya. Di dalam penegakan diagnosa keperawatan ini kita memakai rumus seperti diagnosa keperawatan yang lain. Problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign, atau bila di keluarga itu kita dapatkan hasil pengkajian tanpa masalah, berarti diagnosa yang kita tegakkan adalah diagnosa wellness atau diagnosa sejahtera ya. Langkah berikutnya di dalam asuhan keperawatan di keluarga atau di rumah ya, kita bisa membuat rencana intervensi keperawatan sesuai dengan diagnosa yang sudah kita tegakkan ya. Pada rencana ini kita buat tujuan apa yang akan kita capai dalam perawatan pasien di keluarga. Misal kalau misalnya intervensi keperawatan di rumah itu terkait dengan promosi kesehatan seperti pertemuan sebelumnya, misalnya adalah kita melakukan penyuluhan kesehatan ya. Penyuluhan kesehatan ini sering dilakukan ya di askep keluarga, karena memang ini adalah pencegahan primer ya, penyuluhan kesehatan ini. Yang kedua, intervensi yang bisa kita rencanakan di keluarga itu adalah pemberdayaan anggota keluarga sesuai dengan masalah yang ada dan sesuai kemampuan perawat maupun keluarga tersebut ya. Jadi kita berdayakan keluarga itu untuk mengatasi ya, untuk secara mandiri bisa mengatasi masalah kesehatannya ya. Itu contoh bentuk intervensi yang bisa kita lakukan di keluarga ya. Setelah merencanakan intervensi, tentunya intervensinya tadi direncanakan di dalam tabel perencanaan ya. Kemudian kita lakukan tuh intervensi yang sudah kita buat. Intervensi yang sudah kita buat itu kita laksanakan ya sesuai dengan ya kontrak waktunya, sesuai dengan perencanaannya.
Kemudian di dalam pelaksanaan intervensi itu perlu kita dokumentasikan secara tertulis maupun secara audiovisual kalau keluarga atau pihak yang kita berikan askep di rumah itu mengizinkan ya. Jadi tahap keempat itu pelaksanaan implementasi dari rencana intervensi yang dibuat ya. Ini perlu memperhatikan alokasi waktu yang sudah direncanakan ya. Di dalam tahap implementasi ini didokumentasikan secara tertulis dengan tabel catatan perkembangan, di mana di tabel itu memuat ada kolom diagnosa, kemudian kolom implementasi yang dilakukan, kemudian tanggal, jam, kemudian evaluasi, dan kolom tanda tangan. Ya. Ya, jadi di dalam tabel catatan perkembangan selain implementasi juga dituliskan evaluasi ya. Evaluasi. Berikutnya tahap terakhir dari proses keperawatan di keluarga itu adalah evaluasi, di mana di tahap ini dilakukan ya perbandingan ya antara tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana dengan hasil yang sudah didapatkan. Apakah tujuan di rencana itu tercapai seluruhnya, sebagian, atau tidak tercapai? Ya, ini perlu dievaluasi. Di dalam catatan perkembangan ini memuat data subjektif, data objektif, data analisa, dan planning. Ya, ini adalah di tabel evaluasi pada catatan perkembangan. Ya, jadi ada subjektif, objektif, analisis, planning ini perlu dituliskan sebagai bentuk evaluasi di dalam asuhan keperawatan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang proses askepnya, ada pertanyaan di askep di keluarga. Baik, kita lanjutkan untuk konsep perawatan di rumah. Jadi tadi secara umum saya bahas dulu tentang proses keperawatan di rumah ya, atau di keluarga ya. Sekarang kita memasuki di konsep perawatan di rumahnya. Nah, di dalam teori disebutkan ada konsep perawatan di rumah, yaitu disebut juga dengan istilah home care ya, home care. Menurut teorinya, home care itu adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka. Tujuannya apa? Yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Nah, itu secara umum konsep dari perawatan di rumah atau sering disebut home care. Ya. Ini sering kita dengar ya, karena memang ini pelayanan home care ini sudah lama ya, sudah lama diberikan di beberapa pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun klinik-klinik kesehatan. Ya. Jadi di dalam home care ini kita nanti datang ya ke keluarga, artinya melakukan pelayanan keperawatan di tempat tinggal keluarga atau rumah yang kliennya ya, sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan keperawatan untuk intinya untuk memandirikan ya pasien di dalam perawatan kesehatannya dan meminimalkan akibat dari penyakit ya, serta mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada. Kalau misalnya kita bisa berikan intervensi sesuai dengan kewenangan keperawatan, ya kita berikan. Tapi kalau misalnya ada intervensi yang memang bukan kewenangan keperawatan untuk memberikan pelayanan tindakan di rumah itu, ya kita bisa kolaborasi. Jadi di dalam home care itu yang akan ke lahan atau akan ke tempat klien itu bisa perawat dan profesi lain. Ya. Misalnya perawat itu memang ranahnya adalah memberikan pelayanan keperawatan, tindakan-tindakan keperawatan. Tapi kalau dalam persiapan obat itu nanti ada ranah profesi lain ya. Sehingga kalau misalnya menemukan pelayanan perawatan di rumah perlu persiapan obat baru akibat mungkin muncul masalah kesehatan baru, keluhan baru,
Nah, nanti ini dokter atau medis yang bisa memberikan resep obat. Nah, ini adalah contoh skema atau gambar ya dari home care. Jadi para petugas pelayanan kesehatan ini membawa alat-alat medis, alat-alat perawatan datang ke rumah kliennya, dan ini bisa dikerjasama dengan profesi lain ya. Apabila membutuhkan kerjasama dengan profesi lain, maka kita perlu bekerjasama dengan profesi lain. Kemudian di dalam konsep perawatan home care itu atau perawatan di rumah itu ada istilah lain yang sering dipakai ya, yaitu adalah home health care ya. Apa itu home health care? Home health care adalah sistem di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial diberikan di rumah kepada orang-orang yang cacat atau orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Ini menurut sebuah sumber ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara pelayanan home care dan pelayanan home health care menurut teori ini ya. Nah, di dalam teori ini perbedaannya adalah di sisi pemberian layanannya. Kalau di home care tadi itu spesifik ke pelayanan keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan kliennya. Dan di home health care ini ada tambahan lagi, yaitu pelayanan sosial yang perlu diberikan oleh perawat atau tim kesehatan. Misalnya perawat itu menjumpai klien di rumah, di keluarga itu, selain misalnya dia kliennya itu ada penyakit diabetes yang akan dilakukan perawatan, baik itu cek gula darah maupun perawatan luka DM. Juga ketika berkunjung di situ, ternyata di keluarga kliennya itu ada misalnya anggota keluarga yang mungkin kekurangan gizi atau istilahnya malnutrisi. Karena perawat sudah berkunjung ke rumah dan tim kesehatan lain sudah berkunjung ke rumah yang semula untuk merawat pasien yang DM tadi, tapi melihat lagi ada keluarga yang malnutrisi tadi, maka perawat ini perlu memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang terjadi malnutrisi tadi, sehingga bantuan yang diberikan ini berupa bantuan sosial kepada keluarga yang malnutrisi. Misalnya diberikan asupan nutrisi yang cukuplah sesuai dengan kemampuan dari perawatnya, sehingga besoknya ketika datang ke situ lagi sudah membawa bantuan-bantuan sosial yang diperlukan untuk anggota keluarga yang tadi yang terjadi malnutrisi tadi. Selanjutnya tujuan dasar dari keperawatan home care ya. Jadi kita belajar tentang tujuan dasarnya apa. Ada 6 di teori disebutkan. Yang pertama, meningkatkan support system yang adekuat dan efektif serta mendorong digunakannya pelayanan kesehatan ya. Jadi support system, dukungan sosial atau dukungan ya keluarga yang lain. Jadi dengan adanya perawat atau tim kesehatan berkunjung melakukan home care di keluarga itu, maka keluarga itu akan dimotivasi, sesama keluarganya akan saling dimotivasi untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang sakit. Nah, ini meningkatkan support system. Yang kedua, meningkatkan keadekuatan dan keefektifan perawatan pada anggota keluarga dengan masalah kesehatan dan kecacatan ya. Karena kita berkunjung langsung ya kepada keluarga, jadi pelayanannya lebih efektif ya. Keluarga tidak usah harus datang ke rumah sakit, harus repot antri administrasi, pendaftaran dan sebagainya. Nah, ini kita langsung melayani kliennya, jadi langsung efektif menuju sasarannya. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang normal dari seluruh anggota keluarga serta memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang peningkatan kesehatan. Nah, ini ya, dengan kita memberikan layanan home care ini akan mendorong atau memotivasi ya pertumbuhan keluarga yang normal
dari anggotanya ya. Misalnya tadi itu keluarga ada yang malnutrisi ya, ini dimotivasi keluarga yang lain, anggota yang lain ini dimotivasi supaya tidak terjadi malnutrisi. Ini perlu kalau selanjutnya di keluarga itu perlu disediakan ya makanan-makanan yang cukup untuk kebutuhan keluarga ya. Jadi dengan kita memberikan layanan kepada keluarga datang ke rumah itu bisa memotivasi untuk perkembangan yang normal di keluarga itu. Juga kita bisa memberikan informasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan ya pada keluarga untuk berperilaku sehat ya. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam perawatan pasien sehingga pasien tidak merasa diabaikan ya. Dengan adanya kita berkunjung ke keluarga ya, keluarga itu ya misalnya ada beberapa orang yang anggotanya ya kita ajari itu, misalnya tadi perawatan luka DM. Jadi keluarga yang ada di situ misalnya anaknya atau saudaranya ya, ketika kita datang ke situ pas melakukan perawatan luka DM ya kita ajari itu, suruh lihat anggota keluarganya itu, suruh lihat sehingga nantinya kalau suatu saat dibutuhkan perawatan mandiri oleh anggota keluarga yang lain, nanti bisa melakukan perawatan DM tanpa perawat harus datang lagi. Nah, sehingga ini home care ini akan berusaha untuk melibatkan keluarga di dalam pelayanan perawatan pasien. Dan juga pasien pun merasa mendapat perhatian dari keluarga yang lainnya, artinya tidak diabaikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Ya tentunya tujuan kita ke kunjungan keluarga kan untuk meningkatkan derajat hidup, derajat kesehatan ya. Nah, nantinya ya, ini bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang keenam, menghemat biaya. Jadi tujuan dasar home care itu juga menghemat biaya. Artinya keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya kamar rumah sakit apabila memang dilakukan rawat inap ya. Kemudian transport PP dari rumah ke rumah sakit ini sudah tidak perlu mengeluarkan lagi. Hanya dimungkinkan mengeluarkan biaya rawat home care saja ya, biaya pelayanan home care. Yaitu biayanya tidak semahal dari biaya kamar ya, kamar rawat inap di rumah sakit ya. Kalau sekarang itu di beberapa rumah sakit itu biaya kamar rawat inap itu sudah mencapai angka 100.000 lebih per malamnya ya. Itu aja kelas 3 ya kadang-kadang ya. Kalau kelas 2, kelas 1 atau VIP wah itu lebih mahal lagi. Ya, makanya dengan adanya pelayanan home care ini bagi pasien-pasien yang memang tidak perlu rawat inap tapi perlu perawatan intensif, nah ini bisa dilakukan ya karena bisa menghemat biaya ya. Juga pasien pun tidak harus datang ke rumah sakit ya. Kalau pasien datang ke rumah sakit misalnya pasien yang harus pakai kursi roda, ini butuh sarana transportasi yang memadai ya. Kalau pasien nggak punya sarana transportasi kan butuh biaya transport ini ya. Kalau sekarang itu banyak sekali ojek online yang biasa dimanfaatkan untuk melakukan periksa ke rumah sakit apabila tidak punya kendaraan gitu ya. Nah ini bisa dihemat ini ya. Jadi perawatnya dan tim kesehatan yang datang ke rumah ya, itu bisa dihemat ini biayanya. Nah itu tadi terkait dengan tujuan dasar dari perawatan home care ya. Yang berikutnya adalah pelayanan perawatan kesehatan di rumah itu meliputi 4 hal ya. Jadi home care ini atau pelayanan perawatan di rumah itu ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh perawat atau petugas kesehatan. Yang pertama, penyediaan pelayanan perawatan klien di rumah. Artinya apa? Pelayanan langsung ya. Kemudian yang kedua, rehabilitasi fisik. Yang ketiga, terapi diet, dan yang keempat, konseling psikolog ya. Nah, ini beberapa bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh perawat atau tim kesehatan di rumah. Penjelasannya ya. Yang pertama, tadi penyediaan pelayanan keperawatan klien di rumah. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam pelayanan home care itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan perawat. Contohnya, satu, perawatan luka diabetes mellitus ya tadi itu. Jadi kita langsung melakukan pemberian perawatan kepada anggota keluarga yang sakit diabetes mellitus
yang butuh perawatan luka ya. Jadi kita harus bawa alat-alat untuk melakukan perawatan luka ya, seperti pinset, kapas, kemudian kom steril dan sebagainya. Jadi home care itu juga datangnya kita membawa alat. Yang kedua, perawatan luka pos operasi ya. Ini perawatan luka pos operasi ini bisa dilakukan ya kepada keluarga yang memang ya sebelumnya dilakukan tindakan operasi di rumah sakit, kemudian boleh pulang, terus kemudian dilakukan perawatan intensif di rumah, dan ini pelayanan perawatan bisa dilakukan. Luka post op ini bisa dilakukan perawatan di rumah ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan kesehatan. Nah, ini pendidikan kesehatan ini langsung memberikan informasi kesehatan kepada anggota keluarga di rumah, ini bisa ini ya. Kemudian yang keempat, pemantauan tanda-tanda vital. Ya, yang kelima, pengukuran kadar kolesterol, gula darah, asam urat. Jadi dalam pelayanan home care ini juga alatnya aja kita usahakan lengkap ya, terkait dengan ini pengukuran tanda vital maupun kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Ini kan biasanya alatnya portable, bisa dibawa. Jadi ini bisa dipakai untuk melakukan pelayanan home care. Yang keenam, pelayanan sirkumsisi ya. Sirkumsisi itu adalah kalau orang Jawa bilang itu sunat ya, sunat atau tetak gitu ya kalau orang Jawa bilang. Kalau di tempat saya itu ada tetak, ada sunat. Kalau sirkumsisi ini adalah bahasa medis ya. Ini dilakukan oleh perawat yang kompeten ya. Jadi kalau mau melakukan home care atau pelayanan home care ke rumah yang mana itu butuh ada yang akan disirkumsisi ya, ini kita harus membawa atau mengajak perawat yang memang sudah kompeten ya, kompeten di dalam melakukan teknik sirkumsisi. Kalau perawat tidak kompeten atau memang enggak wewenangnya atau belum pernah melakukan sirkumsisi ya, ini harus kolaborasi. Yang ketujuh, kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan perawat. Nah, itu adalah bentuk pelayanan keperawatan klien di rumah ya, yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Berikutnya adalah pelayanan rehabilitasi fisik ya. Apa itu kegiatan yang bisa dilakukan perawat? Yang pertama, perawatan trauma fisik. Trauma fisik itu bisa karena kecelakaan, fraktur ya, ini butuh perawatan di rumah ya, ini bisa dilakukan perawatan trauma fisik. Yang kedua, perawatan pasien post stroke ya. Biasanya pasien post stroke ini perlu perawatan intensif di rumah ya, misalnya dengan melatih range of motion, latihan berjalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan fisioterapi fisik. Fisioterapi fisik ini juga ya terkait perawatan fisik ya, perawatan fisik misalnya ya batu efektif, fisioterapi dada dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perawatan pasien akibat penyalahgunaan nafsa, kecanduan nafsa. Nah, ini apabila memang di rumah itu ada anggota yang kecanduan nafsa dan perlu diberikan pelayanan home care, nah ini bisa ini dilakukan pelayanan perawatan penyalahgunaan nafsa ya. Ya ini misalnya ya memotivasi keluarga itu supaya tidak terjadi kecanduan ya. Bagaimana caranya menangani pasien yang sakau itu pas kecanduan itu pengennya mengkonsumsi nafsa. Nah, ini ya perlu dilakukan perawatan ini pada pasiennya. Yang kelima, kegiatan lain sesuai dengan kewenangan perawat itu adalah rehabilitasi fisik ya. Yang ketiga, terkait dengan program perawatan di rumah adalah terapi diet ya. Terapi diet itu kegiatan yang bisa dilakukan perawat antara lain satu, pemberian makanan tambahan yang sehat. Jadi ini ya apabila ya memang kita jumpai keluarga itu ada yang tadi seperti tadi malnutrisi tadi ya. Makanan tambahan yang sehat itu ya makanan yang bergizi ya. Kemudian yang kedua, pemberian informasi terkait makanan dan minuman yang berguna bagi kesehatan. Ya, pemberian leaflet, pemberian brosur, pemberian booklet terkait dengan informasi makanan minuman yang
sehat ya, sehingga nanti bisa dipelajari keluarga dan akhirnya nanti keluarga akan berusaha menyediakan makanan-makanan dan minuman tersebut untuk menunjang ya kesehatan keluarganya. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli nutrisi untuk pemilihan nutrisi yang tepat. Nah, pelayanan terapi diet yang berikutnya, perawat bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan ahli nutrisi ya. Ya, diajak untuk melakukan pelayanan home care. Nah, di sana nanti akan menjelaskan terkait dengan nutrisi yang tepat untuk dietnya pasien. Nah, misal karena perawat dari segi ilmu gizinya masih kurang misalnya ya, nah ini bisa menggandeng atau mengajak ahli nutrisi yang memang sudah banyak pengetahuannya. Dan yang keempat, kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan perawat yang lain. Ya, jadi terapi diet itu ya kegiatan-kegiatan lainnya yang memang perawat itu punya wewenang. Yang keempat, di dalam pelayanan home care itu program yang bisa dilakukan adalah konseling psikolog ya. Konseling psikolog. Misalnya yang bisa dilakukan perawat adalah kolaborasi dengan tim kesehatan terkait penyelesaian masalah psikologi. Misalnya ada keluarga yang depresi ya, keluarga ada yang ansietas atau cemas, bingung ya. Nah, ini tim kesehatan bersama psikolog ya memberikan konseling ya. Konseling itu ya membantu pasien untuk mengatasi masalah psikologisnya ya. Membantu untuk menentukan keputusan sendiri dari pasien itu sesuai dengan kemampuan pasien dan kemampuan perawatnya ya. Ini masalah psikologi ini biasanya sering terjadi ya karena ya gangguan jiwa ya. Seperti beberapa tahun lalu ya, itu di Jogja 2006 itu ada gempa dan banyak orang yang rumahnya hilang, rumahnya ambruk, rumahnya roboh gitu ya. Ya, nah ini banyak yang stres ya. Nah, ini perlu diberikan konseling nih, psikolog dan juga bantuan fisik yang lain. Kalau di dulu itu ya seingat saya tiap rumah yang rumahnya roboh itu mendapat bantuan kurang lebih ya seingat saya ya itu 10 juta untuk membangun rumahnya. Itu. Tapi itu ya sesuai dengan kerusakan rumah-rumah yang ada itu ya. Ini masih ingat saya waktu itu ya. Jadi memang banyak yang stres waktu itu ya. tahun 2006 gempa Jogja Jateng. Ini perlu adanya pelayanan di rumah dan pada pelayanan klien-klien yang memang ada masalah kesehatan. Kemudian kolaborasi dengan ahli psikologi untuk pemilihan tindakan yang tepat. Nah, ini ya hampir sama dengan tadi penyelesaian masalah psikologi. Ya karena ranah keilmuan keperawatan itu ya memang di bidang psikologinya tidak banyak, maka perawat perlu kolaborasi dengan ahli psikologi untuk menentukan tindakan yang tepat kepada keluarga yang terjadi gangguan psikologi ya. Nah, ini perawat kita memakai ilmu pengetahuan keperawatan jiwa ya, itu ya. Kemudian kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan perawat. Ini adalah program perawat yang bisa dilakukan di rumah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah bentuk pelayanan home care ya. Ini di sebuah rumah sakit ya. Ini ada tim kesehatan yang bertugas melakukan pelayanan home care. Nah, mereka memakai alat-alat ya, membawa alat yang memadai lah. Di samping itu ditunjang dengan kendaraan operasional yang bisa menuju ke tempat klien atau ke rumah klien ya. Jadi ini ada perawatnya, ada tim medisnya juga ya, ini saling berkolaborasi ya, ini adalah tim home care di sebuah rumah sakit. Baik, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya, ya dah. Jadi karena mahasiswa nggak bertanya, maka saya yang bertanya, ya. Jadi tanyanya dengan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi ini silakan difoto sudah. Nah, silakan nanti dijawab soalnya, tulis tangan ya, tulis tangan yang baik, bisa dibaca, kemudian diupload di e-kampus sesuai waktunya untuk bukti kehadiran kuliah ini. Jadi yang belum mengupload, yang tidak mengupload, saya rekap tidak hadir pada kuliah saat ini. Yang pertama, tuliskan 4 hal yang dimuat dalam dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan di rumah. Tadi di dalam penjelasan di awal itu sudah saya sampaikan ada evaluasi sebagai tahap akhir ya, tahap akhir dari proses keperawatan. Itu ada hal yang dimuat itu apa saja, 4 itu ya, gampang nih ya. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian dari home healthcare ya. Ini sudah ada juga di slide saya tentang pengertian home healthcare. Yang ketiga, apa saja 4 hal pelayanan perawatan kesehatan di rumah. Ini ada macam-macam tadi hal pelayanan perawatan di rumah ya, hanya diminta menyebutkan 4 hal saja. Baik, sudah difoto ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, jadi ini masih ada waktu ya, silahkan nanti waktu yang tersisa ini Anda pakai untuk mengerjakan soal evaluasi dan mengupload ke e-kampus kurang lebih sampai jam 16 ya, 16. Jadi sampai jam 4 sore ya. Jadi ada selang beberapa jam untuk mengupload hasil evaluasinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini materinya akan saya share ke e-kampus ya, e-kampus saya upload ke e-kampus ya. Ya, baik, demikian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.